Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Pagi hari ini saya mendapatkan pedoman implementasi SPMI 2026. Karena itu saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara dalam waktu sekitar 10 menit supaya kita paham dengan pedoman implementasi yang baru ini. Ini berguna untuk eksekutif atau pimpinan perguruan tinggi karena sifatnya global yang saya jelaskan. Pedoman ini berdasarkan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Ya, ini pedoman implementasi sistem penjaminan mutu internal tahun 2024. Yang ini adalah yang baru terbit bulan Mei 2026. Ini adalah pedoman implementasi penjaminan mutu internal yang tadi sudah kita lihat diundangkan tahun 2025. Ya, terjadi evolusi penjaminan mutu, kita akan melihat relevansi dan dampaknya, gitu ya. Perubahan yang terjadi adalah pemutakhiran strategis untuk berdaya saing global, bukan sekedar revisi administratif. Ya, jadi Permendikbud 2023 atau tahap 2024, sinkronisasi regulasi dan penataan fondasi sistem mutu, simplifikasi standar minimum nasional, yang sekarang ini baru terbit Mei 2026, tata kelola adaptif berbasis diferensiasi misi. Jadi perguruan tinggi diizinkan mempunyai visi yang berbeda dan nanti kita akan melihat dampaknya terhadap kampus. Ya, penyelarasan dengan standar penjaminan mutu internasional, ya, dan fokusnya pada dampak atau outcome. Ya, ini adalah impact oriented. Ya, jantungnya tetap PPEPP, tidak saya jelaskan secara detail karena sudah banyak yang mengerti, sudah hafal semua penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Sama seperti yang dulu, basisnya adalah bukti. Seluruh siklus tetap berakar kuat pada triangulasi data di pangkalan data dikti. Ya, nah ini perbedaannya. Jadi dari compliance menuju quality governance. Ya, SPMI 2026 menaikkan level dari sekedar tumpukan dokumen persiapan akreditasi menjadi sistem kemudi strategis institusi. Ya, kalau dulu standar minimal, sekarang strategi quality governance dan budaya mutu. Kalau dulu adalah penilaian kelayakan oleh pihak eksternal, nah sekarang perguruan tinggi diharapkan mengambil keputusan strategis, gitu ya. Dulunya adalah laporan administratif atau input proses, yang sekarang ini adalah outcome-nya, dampak tridharma bagi masyarakat. Ini yang dinilai, gitu ya. Kebebasan berbasis visi, ya, otonomi dan akuntabilitas. Perguruan tinggi diberi ruang luas untuk merancang SPMI sebagai DNA institusi dengan syarat pertanggungjawaban tata kelola yang kuat, ya. Otonomi, diferensiasi misi, ya, nantinya harus dipertanggungjawabkan secara publik. Ya, jadi diizinkan memiliki perbedaan visi, misi, gitu ya. Bebas menentukan komposisi tridharma, ya. Vokasi, akademik, riset, terapan silakan. Nah, tetap ada pelampauan standar. Otonomi merancang indikator kinerja spesifik melampaui SNDikti. Ya, ini yang perlu dilakukan. Kita harus tahu dulu SNDikti, ya. Syarat mutlak kebebasan harus berbanding lurus dengan transparansi, tata kelola nirlaba, dan akuntabilitas publik. Jadi ini yang perlu ditekankan. Nah, menggasnya titik berat kepada dampak nyata.
mutu tidak lagi diukur saat mahasiswa masuk atau sekedar patuh proses, melainkan dari jejak nyata yang ditinggalkan di masyarakat. Ya, tahap pertama input dan proses, ketersediaan dosen dan seterusnya. Yang kedua syarat kelulusan tepat waktu, EPK, publikasi, ya. Lalu yang ketiga adalah outcome, serapan lulusan di dunia kerja dan sitasi riset, ya. Yang saat ini adalah fokusnya pada impact, inovasi sosial, relevansi industri, reputasi global, kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan. Ya, PDDikti sebagai navigasi strategis institusi. Ya, data bertransformasi dari sekedar kewajiban pelaporan administrasi menjadi aset utama penggerak tata kelola. Keputusan berbasis bukti ini sudah sejak dulu dan sekarang masih tetap harus kita kerjakan. Kadang-kadang kalau tidak menggunakan digital, seringkali bukti tidak bisa ditemukan secara cepat dan itu membuktikan bahwa apakah dilaksanakan atau tidak. Jadi harus ada continuous quality improvement. Regulasi data memastikan validitas, konsistensi informasi dari berbagai sumber lintas unit tanpa redundansi. Jadi ini sekali lagi, ini dengan mudah bisa kita lakukan kalau memasukkan datanya secara digital. Deteksi dini dengan adanya digitalisasi kembali lagi bisa dilakukan analisa terpadu untuk mendeteksi dini ya persoalan yang ada dan kita bisa memitigasi risiko mutu sebelum terjadi krisis. Jadi sebelum terjadi permasalahan berat kita sudah bisa melihat. Kembali lagi dengan digitalisasi. Akreditasi sebagai akibat, bukan tujuan akhir. FPMI menempatkan akreditasi sebagai tonggak atau milestone, sementara tujuan sejatinya adalah keberlanjutan dan relevansi institusi. Ya, jadi pemenuhan SNDikti itu adalah sebagai batas minimal di bagian luar ini. Bagian tengahnya adalah akreditasi, penilaian eksternal, ya BAN atau LAM dengan status terakreditasi hingga unggul. Pusatnya ya utamanya adalah fungsi proaktif admin SPMI untuk memastikan relevansi kurikulum dan mutu lulusan berdaya saing global setiap saat. Ini ya, berdaya saing global. Oke. 3 langkah adaptasi cepat institusi ya. Mengganti dasar hukum saja tidak cukup, diperlukan restrukturisasi kebijakan, sistem dan budaya mutu internal secara menyeluruh. Mudah mengatakan budaya mutu, tetapi ini harus dilakukan ya supaya benar-benar bisa berjalan penjaminan mutunya. Tinjau langkah kebijakan, sinkronisasi kebijakan standar indikator SPMI dengan diferensiasi Renstra baru dengan profil risiko perguruan tinggi. Yang kedua, revitalisasi audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen agar berbasis risiko dan mengukur outcome. Jadi kalau tidak tercapai risikonya apa? Mahasiswanya berkurang, eh, dampak terhadap masyarakat hilang atau berkurang gitu ya. Langkah yang ketiga adalah integrasi dengan sistem digital dengan cara membangun dashboard mutu internal yang menyatu dengan PDDikti secara real time untuk memangkas duplikasi dan beban pelaporan. Ya, kembali lagi sistem digital. Ya, tujuan akhirnya adalah the ultimate takeaway. Regulasi 2026 membawa tata kelola perguruan tinggi Indonesia ke panggung standar global. SPMI 2024 membangun fondasi terstruktur. Tahun 2026 ini menaikkan levelnya menjadi tata kelola strategis berbasis misi, data, dan dampak. Aturan baru ini bukan sekedar revisi regulasi, melainkan perubahan paradigma fundamental dari kepatuhan compliance menjadi tata kelola mutu atau quality governance. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Jika ada
perlukan diskusi, silahkan menghubungi saya di moseselsinggih@gmail.com. Silahkan bantu like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Terima kasih, sampai ketemu pada video saya berikutnya.